Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'da. Baik, alhamdulillah saya diberi amanah untuk mengisi kajian pada malam hari ini berkaitan tentang peran pemuda, ya, peran pemuda dalam dakwah Islam gitu ya, modelnya seperti itu. Jadi peran pemuda dalam dakwah Islam, modelnya seperti itu. Baik, saya akan memberikan PowerPoint mungkin ya nanti, dan kalian bisa simak apa yang saya sampaikan nantinya. Jadi kalian bisa persiapkan pertanyaan-pertanyaan, insya Allah kita diskusi aja. Ini bukan kajian, melainkan diskusi saja, sharing-sharing. Saya di sini bukan asatid, di sini bukan seorang kiai, bukan mubalik, bukan orang-orang yang memang paham betul dunia ilmu agama, tapi saya masih alim, masih tahap belajar seperti itu. Baik, dilanjut ya teman-teman. Di sini slide yang pertama terkait tentang peran pemuda dalam dakwah Islam. Nah, berbicara terkait peranan pemuda, secara otomatis itu mencakup pada seluruh pemuda-pemuda era milenial. Dan saya lihat di sini akhwat, secara otomatis ini bukan pemuda melainkan pemudi. Jadi seluruh pemudi itu memiliki peranan khusus, terutama dalam negara, terutama agama. Makanya alhamdulillah saya diberi amanah yang luar biasa yang berkaitan tentang peran pemuda dalam dakwah Islam. Dan bicara peranan sendiri, kita harus mengerti esensi dari pemuda-pemudi itu apa sih, pemuda-pemudi itu bagaimana, itu lebih cenderung kemana. Karena hakikatnya juga kita tidak bisa tidak bisa melupakan dan tidak bisa menghindari bahwasannya pemuda-pemudi saat ini lebih cenderung berkaitan dengan hal-hal yang negatif, katakanlah hal-hal yang berkaitan dengan percintaan, mobil khusus kepada para kaum akhwat kayak gitu. Karena memang sejatinya akhwat itu lebih cenderung menangkap dengan perasaan daripada menangkap dengan dengan akal pikiran gitu, modelnya seperti itu. Di sini kita akan tahu apa sih peranan pemuda dalam dakwah Islam khususnya. Baik, selanjutnya berkaitan tentang social back, yang mana kita kayak quotes yang saya kutip bahwasanya ilmu itu bukan untuk dihafal tetapi diberikan, ya, yang artinya adalah ilmu itu bukan dalam pikiran tetapi kita tebarkan, yang artinya adalah ketika kita udah tahu, kita udah paham, tidak bisa menguasai satu ilmu atau satu pengetahuan, maka kita harus sebarkan, yang mana manfaatnya yang kita raih gitu. Sehingga apa yang kita dapat, apa yang kita ketahui, kita berikan kepada masyarakat. Karena kenapa? Khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik orang gitu ya. Anfa'uhum linnas, yaitu orang yang bermanfaat, linnas kepada para manusia, yaitu kepada manusia lainnya. Modelnya seperti itu, yang artinya adalah orang yang paling sempurna, paling baik adalah orang yang selalu menebar manfaat dimanapun mereka berada. Baik, selanjutnya pada slide yang ketiga, yang mana kita bahkan tahu peranan pemuda itu apa sih, ya, peranan daripada pemuda. Karena pemuda adalah jubanul yaum rijalul gad. Jadi pemuda adalah pemimpin masa depan itu, atau bisa dibilang the youth of today are the leaders of tomorrow, yang artinya itu pemuda saat ini are the leaders of tomorrow, adalah pemimpin masa depan. Dan banyak sekali bahwasanya yang mengatakan bahwasanya pemuda adalah generasi penggerak perubahan, generasi yang akan menentukan bagaimana ke depan suatu negara, terutama agama. Makanya ada beberapa hal yang tidak beda jauh ya, berkaitan tentang pemuda, peran pemuda itu apa sih kayak gitu dalam dakwah Islam. Karena memang pemuda adalah mutiara setiap negara, terutama agama ya. Apa sih peranan pemuda itu sendiri? Yang pertama, agent of change, yang mana penggerak perubahan. Itu saya sampaikan. Jadi penggerak perubahan itu banyak sekali ya, bisa menggerakkan dalam hal-hal yang positif. Yang biasanya dalam hal negatif, teman-temannya semua itu kita ajak dalam hal yang positif, sehingga memberikan impact positif kepada masyarakat khususnya. Yang kedua, agent of development, yang artinya pemuda atau agen yang mana penggerak dalam hal pengembangan. Jadi
setelah penggerak perubahan sudah merubah suatu orang atau negara ataupun teman-teman semua gitu ya, mengajak intinya seperti itu, lalu mengembangkan, yang artinya kita memberikan suatu hal yang memang istilahnya seperti bekal untuk mereka, sehingga mereka akan menjadi paham betul terkait tentang hakikat daripada esensi pemuda itu sendiri. Oleh seperti itu, itulah agent of development yang kita harus tahu. Kita harus bisa mengembangkan, kita harus bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada pada setiap pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini khususnya. Kemudian seperti itu. Dan yang ketiga itulah agent of modernization, yang artinya kita harus tahu gitu, kita harus bisa berkembang dengan setiap perkembangan zaman, yang mana sekarang kita sudah mulai masuk ke perkembangan yang dimana lebih tinggi lagi, yang bisa dikenal dengan 5.0 atau society ya, 5 of society kan. Sekarang itu 4.0, sekarang udah 5.0, 5.0, dimana society jadi lebih ke sosial, kita lebih cenderung ke dalam kesosialan gitu. Jadi ini akan lebih lebih cenderung kepada hal yang memang berkaitan tentang kesosialisasian gitu, dan itu sangat penting banget, dan kita harus bisa seimbang dengan perkembangan zaman pada tahun-tahun yang akan mendatang seperti itu. Tapi pada slide yang keempat, bahwasanya yang saya kutip di situ, benar di mata manusia belum tentu benar di mata Allah. Begitu juga buruk di mata manusia belum tentu buruk di mata Allah, yang artinya adalah kita jangan terlalu berfokus kepada pendapat para manusia dan ingin dilihat oleh kalangan ihsan itu ya, atau insan itu ya. Jadi jangan ingin dilihat oleh para manusia gitu, al-insan yang ada di dunia, al-insan fi dunia itu, jangan ingin melihat manusia-manusia yang ada di dunia ini sejatinya, karena memang belum tentu jika mereka berkata kita baik tetapi Allah itu baik, belum tentu ketika orang-orang menganggap kita buruk menurut Allah itu buruk. Hakikatnya seperti itu, karena Allah lah yang menilai diri kita, Allah lah yang maha tahu segala apa yang ada di hati kita semua. Boleh seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi pemuda yang terbaik, ketika kita sudah ingin sekali terjun dalam hal pergerakan gitu ya. Pertama, your life is as good as your mindset, yang artinya adalah jadi hidupmu tergantung dari pikiranmu saat ini, tujuan kamu apa. Lalu ketika kamu ingin menjadi agent of change, maka bertindaklah dari saat ini gitu. Apa keahlianmu? Misal kamu ahli dalam bidang ilmu agama, ilmu fikih, katakanlah ilmu fikih gitu kan. Nah, kalian terjun di dalam ilmu fikih, mengajar kepada anak-anak SD, sehingga anak SD itu akan tahu betul pembelajaran ilmu fikih, dan nantinya mereka akan mengamalkannya, dan tanpa kamu sadari disitulah amal jariah yang akan kalian dapatkan nantinya. Yang kedua apa? Where focus goes, energy flows, yang artinya adalah tetap fokus ya, tetap fokus pada tujuanmu, karena dengan itu semua kalian akan mendapatkan impian kalian kayak gitu. Karena memang the best views comes after the hardest climb, karena sejatinya gitu tidak ada seorang pendaki gitu yang enak di atas, karena memang ketika pemandangan mereka ingin melihat pemandangan yang indah harus mendaki terlebih dahulu, yang artinya adalah di situ ada pengorbanan itu ya, sejatinya seperti itu. Sejatinya ketika kita ingin melakukan hal yang positif, hal-hal yang besar, hal-hal yang ingin membuat pergerakan perubahan di era milenial, pastilah ada pengorbanan yang harus kita dapatkan, ada cobaan dan rintangan yang akan kita dapatkan di masa depan. Sejatinya seperti itu. Oleh karena itu, peran pemuda sangatlah penting di era milenial, terkhusus di dalam dakwah Islam. Kalian adalah seorang pemuda yang akan menentukan gerakan-gerakan yang akan menentukan bagaimana agama kalian nanti ke depan. Apakah nanti agama diisi oleh kaum-kaum liberal atau kaum-kaum yang memang mengerti akan teman-teman semua, masyarakat di Indonesia saling tolong menolong sebagainya. Modelnya seperti itu. Baik, selanjutnya pada slide
yang ke-6 ya, ini yang ke-6 ya, yang kelima ya, kelima. Terus ada yang kelima, ada quotes, bisa dibilang makalah dari para alimul ulama. Maksudnya khairul ashabi may yaduluka alal khair. Maksudnya sebaik-baiknya kawan, ashab, sahabat, teman gitu ya. Sahabat yang paling terbaik apa itu? Yaitu orang-orang yang may yaduluk alal khair, yaitu yang menunjukkan alal khair, kepada hal yang kebaikan. Sejatinya ketika kita mendapatkan teman seperti ini, misalkan ada teman-teman yang selalu mengajarkan hal kebaikan, selalu mengadakan kegiatan-kegiatan walaupun secara virtual, secara online, itu adalah teman-teman yang tidak boleh kita jauhkan, tidak boleh kita tinggalkan, tapi kita pegang erat, kita rangkul mereka, kita dekatkan mereka dengan kita, sehingga kita akan bersama mereka kelak nanti di surganya Allah. Masya Allah, bisa. Makanya teman-teman seperti sahabat seperti ini jangan kita jauhi, jangan kita tinggalkan, namun kita dekati, kita selalu akrab dengan mereka gitu kan, sehingga kita akan ikut dalam hal apapun yang mereka lakukan. Karena memang sejatinya pergaulan itu merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan gitu, dan sangat berpengaruh di dalam kehidupan. Lalu yang kedua itu ada idza sadaqal azmu wa dha'a sabil, jika yang mana jika benar tekadnya gitu kan, tekad kita benar-benar yakin, tekad kita kuat, tekad kita benar gitu kan, maka akan jelas perjalanannya. Yang artinya adalah jika kita memiliki niat yang kuat, niat yang benar-benar istiqomah dalam hal tujuan kita, ingin terjun dalam hal dakwah Islam, maka kita harus benar-benar mempunyai tekad yang kuat. Jangan bimbang, jangan ragu, karena it's not impossible, gak ada yang mustahil. Karena ketika Allah mengatakan kun fayakun, maka akan terjadi. Jangan berpikir bahwasanya terkait percintaan, karena memang sejatinya pemuda-pemudi di era milenial ini lebih cenderung berkaitan dengan percintaan, terutama terkait jodoh. Padahal sejatinya teman-teman semua, jodoh itu sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim surat An-Naba dijelaskan ayat 8, ya wa ma khalaqnakum azwajan. Setiap manusia itu berpasang-pasangan. So, apa ya? Jadi jangan takut itu, jangan bimbang akan kehilangan lah, takut ketinggalan lah, takut dia ditinggalkan, dinikahi sama yang lain lah, ya, itu jangan takut. Karena Allah tahu mana yang terbaik untuk kalian, Allah tahu mana yang pantas untuk kalian. Sejatinya seperti itu. So, tetap istiqomah dan teruslah menebarkan